oknum anggota yang masuk ke TKP dan yang menghilangkan rekaman CCTV akan diusut atau diperiksa. Soalnya banyak dari kami yang belum tahu infonya. Itu bagaimana? Ya, kita mendorong terus untuk obstruction of justice ini benar-benar dituntaskan oleh Polda Jawa Barat gitu ya. Dan terakhir memang sebelum kita masuk ke dalam masa persidangan, kita dengar juga pemeriksaannya sudah intensif gitu ya. Nah, tetapi memang perkembangan terbarunya kita belum update karena kita kan sebenarnya ini kan kewenangan dari institusi Polri gitu ya untuk menyidik ini, karena memang sudah dalam fakta sidang terbuka banyak, hampir rata-rata saksi-saksi polisi itu menyatakan melanggar kode etiknya dan curiga bahwa pelaku ini Pak Yosep kayak gitu-gitu lah, sehingga memang saya rasa polisi pasti akan serius menangani ini gitu. Cuman memang pengawasannya kita tidak bisa karena ini kewenangan dari mereka, dan kita memang concern untuk menghadapi sidangnya Danu gitu. Dan ini teman-teman sangat berharap besar kepada ATS ya, untuk lebih mengusut OOJ-nya. Teman-teman bilang tolong sampaikan ke ATS Ki, semoga bisa mendesak Propam Polda Jabar untuk usut tuntas OOJ ini. Ya, pasti itu akan kita lakukan karena spirit kita ingin membongkar kasus ini seterang-terangnya. Dan jangankan masalah OJ, masalah yang terkuak dalam persidangan terkait pencairan dana bansos dan yayasan yang fiktif ini juga tetap kita dorong untuk bisa dievaluasi oleh Mendikbud dan lain-lain gitu. Apakah Pak Gede itu, dia kan bisa dibilang adalah orang lain ya dalam kasus ini. Saudara juga bukan, dari keluarga korban juga bukan. Apakah tim ATS akan menghadirkan Gede ini sebagai saksi atau bisa nggak seperti itu Pak? Kita tidak bisa menghadirkan Gede ini karena kan memang dalam persidangan Danu kita juga tidak mengajukan saksi adecat yang meringankan, karena memang Danu sudah mengakui dan Danulah yang berani membongkar kasus ini gitu ya. Terus yang kedua, Gede ini sebenarnya lebih ke kita nggak tahu nih masuknya lebih ke OJ atau lebih ke turut serta melakukan, kita nggak tahu karena kehadiran dia di tanggal 19, dan kita dengar juga sebelum kejadian bahkan setelah kejadian Gede ini memang selalu bersama Pak Yosep kayak bodyguard lah gitu atau apa, kita dengar ya gitu, tapi kita nggak tahu. Cuma waktu itu kita hanya dorong saja minta pihak Polda untuk bisa menghadirkan Gede ini untuk diperiksa gitu waktu itu. Dan kita dengar malah kalau nggak salah itu sudah sempat didatangkan dari Bali, hanya update-nya kita nggak tahu karena itu kewenangan polisi gitu Ki. Siap, terima kasih Pak Sarman. Ya. Baik, giliran saya Bang Tovan. Ini penegasan Bang Tovan, berkali-kali memang gorengan-gorengan yang memutar balikan fakta atau opini dari, ya saya pikir orang yang mungkin ya mendukung bahwa memiliki keyakinan bahwa Pak Yosep memilih Arigi dan Abi ini bukan pelakunya. Nah, saya ingin menegaskan Bang, bagaimana sih ATS bisa membuktikan dari fakta-fakta persidangan terkait dengan adanya alibi dari keempat tersangka ini memang berada di tempat lain pada saat kejadian. Nah, ini selalu saja digoreng jelang majelis hakim menyampaikan putusannya gitu Bang. Nah, barangkali bisa disampaikan melalui kesempatan ini Bang. Ya, yang pertama karena memang pembunuhan ini melalui perencanaan yang luar biasa, sehingga memang mereka berusaha untuk bagaimana caranya semua ini kabur dan tidak bisa dibuktikan. Hanya itulah filosofi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, ini terbukti dalam fakta sidang gitu loh. Karena dalam persidangan terbukti dari ahli-ahli yang sudah dihadirkan bahwa pelaku ini lebih dari 2 gitu loh. Karena tidak mungkin pelaku ini 1 atau 2, lebih dari 2 atau 3, sehingga dari kesaksiannya Danu itu sangat jelas bahwa pelakunya ini berlima gitu. Terus yang kedua, fakta sidang saksi-saksi yang bukan ada hubungan perkawanan, persaudaraan dan lain-lain yang lewat, yang benar-benar spontan itu menyatakan melihat Pak Yosep, melihat Abi gitu kan, ada juga yang melihat Arigi. Jadi menurut saya saksi ini kan semua sudah menyampaikan dalam fakta sidang dan disumpah gitu kan. Sehingga menurut saya sangat jelas keterkaitan mereka. Terus status mereka sebagai tersangka juga sudah diuji dalam pra peradilan yang dilakukan oleh pihak mereka gitu. Tapi faktanya
hasil pra peradilannya sangat jelas bahwa seluruhnya ditolak gitu, Bang Dede, sehingga ya ini kita semua juga dapat menyimpulkan bahwa kelima ini pasti terkait, hanya itu tadi bagaimana caranya nanti membuktikan dengan apa keterangan-keterangan petunjuk yang ada, nanti kita lihat saja. Kan mereka ini sementara kan yang disidangkan baru Yosef dan Danu gitu, sehingga yang tiga ini akan ada waktunya karena sudah status sebagai tersangka gitu. Kita tunggu saja Bang Dede kan. Tapi kami meyakini bahwa ketiga tersangka ini adalah bagian dari pelaku gitu Bang Dede. Baik, menyambung dengan pertanyaan yang pertama Pak, terkait kesimpulan berdasarkan pengalaman dan keahlian dari ahli lapor ya, yang sempat diungkap di persidangan bahwa Ibu Beta Aritonang ini sempat ditanya oleh kuasa hukum Ramdhanu ya, oleh ATS bahwa dia bisa memberikan kesimpulan bahwa Pak Yosef ini dengan temuan adanya noda darah milik korban itu dengan Amelia Mustika, katanya itu menyimpulkan bahwa Pak Yosef ini berada di TKP, Bang. Itu gimana, Bang? Ya betul sekali yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut gitu ya, bahwa dengan adanya noda darah di baju dan itu 5 titik noda darah, dan noda darah 5 ini adalah darah korban Amel dan Tuti, ya beliau dengan keahlian beliau menyatakan bahwa dapat dipastikan Pak Yosef ada dalam TKP gitu kan. Terus seperti contoh nih, kuku sebelum diperiksa mereka sudah melakukan pemotongan kuku, jadi memang semua sudah dipersiapkan. Kalau yang polosnya hanya Danu, karena Danu yang tidak masuk dalam rekayasanya mereka. Danu hanya spontanitas dihadirkan, habis itu arahnya akan ditumbalkan ke dia gitu. Hanya memang itu tadi setelah Danu mendapatkan kuasa hukum ya mungkin strategi itu buyar ya, karena banyak hal malah yang bisa kita ungkapkan dan sampai akhirnya alhamdulillah malah Danu bisa berani membongkar semua gitu. Baik, satu lagi nih dari teman semua politik terkait dengan ya kita kan boleh juga berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, kita kan tentunya bisa menyusun pasal-pasal potongan cerita dari beberapa saksi yang dihadirkan. Nah, saya ingin tahu nih Bang, ya mungkin keyakinan dari ATS, kira-kira setelah dirangkaikan pasal-pasal itu saling berkesesuaian, kira-kira berapa persen Bang bahwa kebenaran ini sebenarnya terungkap di persidangan? Ya, jadi memang saya itu dan teman-teman banyak melihat nih Bang Dede bahwa asumsi-asumsi liar itu banyak beredar sekarang. Ada juga dari kubu sebelah menyampaikan ke netizen atau apa bahwa wah nanti kami akan tertawa karena kami akan menang, itu sah-sah saja gitu Bang Dede. Tetapi kami meyakini karena ini bicaranya kita fakta sidang. Jadi kalau fakta sidang itu semua bisa merekam, semua bisa mengulang rekaman dengan seksama apa yang terjadi dalam persidangan. Dan kalau kita melihat fakta sidang sampai hari ini, ya kami meyakini 100% mereka sebagai pihak sebagai pelaku, dan kami meyakini Yosef ya jelas akan bersalah dan kita berharap dihukum seberat-beratnya. Oke, ada satu lagi saya lupa, masih menyambung juga terkait dengan kesaksian Fadil dan Ramdan, dan ini banyak juga diambil oleh pihak terdakwa, terutama bagaimana menyangkal atau membantah keterlibatan Arifki pada kejadian di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Nah, kan tidak mungkin Bang ada satu orang di waktu yang sama berada di dua tempat yang berbeda. Nah, kalau misalkan ternyata nanti kesaksian Fadil dan Ramdan ini ternyata kesaksian palsu, ini bisa nggak Bang itu akan terkena semacam pidana yang mungkin bisa dikategorikan sebagai kesaksian palsu Bang? Itu gimana Bang? Ya, sebetulnya semua bisa, apalagi saksi ini sudah disumpah gitu Bang Dede. Terus yang kedua saksi ini saksi yang meringan Richard ya, kemarin yang meringankan dari pihak saya. Terus sama ibaratnya seperti Danu deh. Mana sih orang akan berpikir bahwa Danu ini melakukan kebohongan. Orang akan
menyampaikan ya, gugus belah ya khususnya yang menyampaikan yang sering dikor-kor bahwa Danu ini berbohong kan gitu kan, karena tidak ada saksi dan lain-lain. Sebenarnya lebih parah Ramdan dan Fadil, siapa saksi mereka gitu loh. Ini kan kecuali misalnya contoh nih yang dihadirkan tuh Ramdan, Fadil dan sebelah rumah yang ibu-ibu warung, atau misalnya tetangga depannya misalnya gitu loh, yang tidak ada hubungan apa-apa, yang memang melihat gitu bahwa malam itu ada Ramdan, ada Fadil, ada Ariki lagi main Mobile Legends kan gitu kan. Ini kan hanya kesaksian mereka berdua yang benar-benar yang notabene mereka adalah kawan dari Arigi gitu loh. Nah sedangkan Danu, orang mengklaim bohong Danu, padahal Danu dalam fakta sidang banyak sekali saksi yang menyampaikan bahwa melihat Yosef, melihat Abi kan gitu kan, dan sesuai dengan bukti-bukti, dengan CCTV, dengan pernyataan Danu. Satu adegan yaitu rekonstruksi gitu loh, dan rekonstruksi ini resmi dihadirkan oleh semua instansi, LPSK, Kejaksaan, Polda, bahkan dari Kompolnas semua hadir. Artinya saya yakin di sini majelis hakim akan punya penilaian dan pertimbangan sendiri gitu ya, apakah bobot kesaksian Ramdan dan Fadil ini berbobot atau tidak gitu, karena ya tidak ada juga yang menyaksikan mereka bahwa mereka benar-benar di situ kan gitu. Sedangkan Danu diklaim berbohong, tapi banyak saksi yang menyampaikan bahwa dia ada melihat Arigi, melihat Pak Yosef, melihat Abi dengan jelas gitu loh, sehingga menurut saya kesaksian Danu ya patut sangat dipercaya dan sesuai dengan apa yang terjadi pada malam itu gitu Bang. Oke, cukup.